Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Uh, in this meeting of Speaking Three, if I'm mistaken, this is the meeting 9. So here we still discuss about the topic how to be good master of ceremony. Uh, some of these materials have been presented in the previous meeting, but now I would like to give you complete information about this so that who knows in the future will be the master of ceremony, let alone if you happen to get this opportunity abroad. Right. In this topic, how to be a good master of ceremony, there are three periods that we have to pay attention very much. The first one is preparation. Preparation. Jadi dalam bahasa Indonesia-nya dalam membuat kita menjadi seorang, katakanlah bahasa populernya, protokol ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu persiapan, jadi preparation. Yes, in the second, during the event. During the event. The last one, the third is conclusion. Conclusion. Jadi ada tiga yang perlu diperhatikan. Yang pertama persiapan, sudah itu selama katakanlah acara atau kejadian, dan kemudian kesimpulan. Uh, in this case, uh, every periods of these three, we have to know details so that everything we do to be a good master of ceremony will be going from bad to bad, good to from good to better, from better to best. Yes, I might have given, if I'm mistaken, this material to you in the previous meeting, but uh, I'm also aware that this information has not yet been completed. Now, I will try to complete uh, the details of number one, preparation. The first one, in this preparation, a master of ceremony must know the event, must know the event. Um, knowing the event is quite important for all types of, let's say, ceremonies. Very, very important. Whether it is, for example, a wedding, uh, graduation ceremony, seminar, conference, and so forth and so forth. The second one is knowing responsibility. Jadi yang pertama tadi, seorang master of ceremony yang bagus itu dalam langkah persiapan itu kamu harus tahu acaranya apa, peringatan apa. Ya kalau dalam buku dibuatnya event. Jadi misalnya apakah ulang tahun, seminar, apakah wedding, itu harus. Yang kedua, ya kita sebagai apa protokol master of ceremony ini juga harus tahu tanggung jawab kita tuh apa-apa aja. Yang jelas sebagai seorang protokol atau master of ceremony ini harus bertanggung jawab tentang apa istilahnya, tentang suasana upacara atau acara itu. Artinya perhatian daripada participants itu harus
kalau bisa terfokus kepada acaranya. So it is the job of master of ceremony. A master of ceremony must be able to create an atmosphere where participants feel very fun, yeah, feel very fun, and pay attention very much only to what is happening at the ceremony of the event. Itu ya, yang kedua. Um, yang berikutnya yang juga it is included in the responsibility of master of ceremony adalah uh, membuat partisipan itu uh, merasa dihargai, merasa dihormati, uh, kemudian juga merasa mereka tuh bagian daripada upacara itu sendiri, sehingga dengan begitu mereka merasa tidak sia-sia meluangkan waktu untuk menghadirinya atau menjadi partisipan dari acara tersebut. Keeping the audience feel respected and engaging with them during the event. Nah, itu dia. Berikutnya lagi uh, apa istilahnya ya? Kalau bahasa Inggrisnya helping the speakers feel uh, valued. Uh, para pembicara itu merasa mereka di dinilai begitu. Artinya speakers tuh sangat mengharapkan kita tuh memberikan perhatian terhadap apa yang dia sampaikan. Nah, sehingga mereka merasa dinilai. Karena merasa dinilai itu, speakers itu berusaha terus meningkatkan kualitas daripada penyampaiannya itu, baik dari segi stylenya, apalagi kontennya. So, uh, a master of ceremony must also pay to this step, helping the speakers feel valued. The next one, keeping the event on time. On time kalian sudah tahu, tepat waktu artinya kalau bahasa kita. Nah, ini perlu saya tambahkan informasinya bahwa kadang-kadang kita sebagai protokol itu enak aja bercerita-cerita karena belum banyak hadir, padahal waktu yang jadwalnya sudah apa. Nah, ini tanggung jawab protokol master of ceremony. So, keeping the event on time. Ini tolong diingat lagi, saya ulangi, tanggung jawab protokol ini. Kalau sudah waktunya langsung dimulai. Itu. Nah, apalagi tadi sudah saya sampaikan, let alone if you have this opportunity abroad. Kalau apalagi kalau sekalian dapat kesempatan jadi protokol di luar negeri, itu on time semua. Um, Now let's go on to number 3 of these preparation stages. Do research. Kemarin sudah saya terangkan sedikit sama kalian apa yang dimaksud dengan do research di sini. Ya, do research ini agaknya kedengarannya agak asing dikaitkan dengan protokol. Apa yang research? Uh, do research ini contact the person in charge of the event to find out more information related to the speakers and to find out some background information on them and use that information to prepare introductions for the speakers. Jadi maksudnya ini sebagai seorang protokol master of ceremony itu harus uh, berkomunikasi dengan, kalau bahasa kita aja, dengan siapa penanggung jawab acara ini nih. Kontak dia. Nah, tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang berhubungan dengan macam-macam, dengan speakers, pembicara atau presenter. Begitu juga
mendapatkan latar belakang dari speaker itu sendiri, dan itu nanti akan digunakan waktu memperkenalkan speaker itu kepada audiens. Misalnya contoh, speakernya bernama Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azan Sahdu Sekali. Background pendidikannya ternyata SD-nya di Tanjung Pinang, SMP-nya di Sungai Pinang, SMA-nya di Bangkinang, kemudian S1-nya di luar negeri, misalnya di Ethiopia, S2-nya di Eritrea, S3-nya begitulah nanti disampaikan. Barangkali bisa kalian pahami itu. Yang berikutnya, yang keempat untuk preparation ini adalah stay organized. Nah, kalian sudah tahu dari kata organize itu, kalian sudah tahu saya kira itu. Artinya uh, ikuti aja apa yang sudah diorganisir, yang sudah ditetapkan. Jangan menyimpang-nyimpang dari situ. Itu aja diikuti. Itu namanya the event, the agenda of the event. Ikuti aja itu. Jangan pandai pula kita memasuk-masukkan ide-ide kita, ndak usah. Apalagi mengulas-ngulas. Sudah orang ngomong satu, kita pandai-pandai pula ngulas. Kadang-kadang ustadz yang nyampaikan, kalian ulas pula, soalnya sholat enggak. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Nah, that's about preparation. Now The last. let's go on to the second one after preparation is during the event. Nah, yang pertama, opening, preparation, grabber. Nah, kemarin rasanya sudah saya terangkan, grab itu artinya menangkap. Gitu. Jadi preparation grabber. Seorang protokol itu harus mampu menangkap perhatian partisipan atau peserta, uh, sehingga perhatiannya itu pandangannya, sikapnya, ya kita sebutlah perhatiannya betul-betul apa, dari awal sampai akhir itu terjaga gitu. Artinya serius mereka mendapatkan kesempatan itu, sehingga nggak sia-sia gitu. Berikutnya welcoming. Lalu kalau kita tuh dalam bahasa kita supaya kalian cepat ngerti itu, kalau kita kata sambutan dari Bapak RT, ya itu namanya welcoming. Sehingga Pak RT itu nanti memberikan kata sambutan, tetapi yang welcoming itu pertama kali dari kita protokol. Terima kasih atas kedatangan. Nah, itu perlu tuh disampaikan oleh kalian sebagai protokol atau kita sebagai protokol nanti. Um, di dalam waktu kita memberikan atau menyambut berterima kasih atas kedatangan mereka itu, sekaligus di situ kita dapat menentukan mereka itu fokus memperhatikan ikuti acara atau tidak, itu nampak itu. Nah, jadi tidak ada juga salah kalau kita karena pentingnya yang ini nih, katakanlah menyambutnya itu dengan secara formal gitu, artinya bukan tempelan gitu, bukan ditempel-tempel ngomongnya, memang disengaja itu diperlukan. Dalam konteks ini setelah kita memberi sambutan itu ya berterima kasih, sudah itu uh, ya kalau dalam kita karena kita mayoritas beragama Islam ya memuji Allah, berselawat kepada Nabi, lanjutannya bisa boleh, enggak masalah itu. uh, uh, dalam hal ini juga bisa saya tambahkan, tidak ada salahnya kalau seandainya kita sebagai protokol juga memperkenalkan diri, tidak ada salahnya. Ambil waktu, karena juga ada partisipan-partisipan tertentu memang perlu dia tahu kita, apalagi kalau kalian cantik pula nih tuh, jadi perlu memperkenalkan diri itu, misalnya saya dari Ocu, dari Kampar,
ternyata dia tertarik dengan orang itu. Jadi dua kalian dapat hasilnya nanti protokol sukses. Nah, dapat pula nanti sapaan di luar. Nah, ini yang kedua daripada during the event. Yang ketiga, framing. Framing. If I'm not mistaken, I have also explained it to you before. Um, Framing ini artinya si orang protokol itu memberikan penekanan terhadap tema daripada acara itu. Jadi tidak ngaur aja apa sebenarnya acara ini. Nah, sehingga itulah jawaban kalau ada why are you here? Kenapa kok kamu di sini? Oh, karena menghadiri ini. Ini yang saya tunggu-tunggu sudah. Itu maksudnya. Nah, berikutnya action. Nah, ini yang perlu betul nih. Action daripada seorang protokol selama atau setelah preparation tadi, persiapan tadi, selama peristiwa atau selama acara. Nah, yang pertama itu dalam action itu yang harus diperhatikan ada istilah protocols. Protocols tulisannya sama itu dengan apa. Nah, protocols ini di beberapa negara karena apa lain negara, lain daerah, lain budaya bisa aja tadi sudah saya singgung sedikit doa itu boleh dimasukkan di awal boleh. Nah, kenapa saya tekankan di awal? Karena kita sudah terbiasa di akhir. Padahal doa itu mestinya di awal gitu. Jadi itu perlu juga. I think it's better for me to let you know about this. It doesn't matter if you put this prayer at the beginning, not at the end of the ceremony of the event. Saya tambahkan di sini lagu apa namanya nih? Lagu kebangsaan kalau kita di Indonesia boleh. Nah, itu namanya national anthem. Jadi national anthem might also be sung. Ya, mungkin aja dinyanyikan gitu. Apalagi kalau kalian jadi protokol direktorat undi nanti. Let's go. Nah, berikutnya setelah protokol itu adalah bridge. Bridge between segments. Bridge kalian tahu jembatan itu artinya. Jadi mudah-mudahan bisa kalian pahami. Bridge between segments. Nah, protokol yang efektif dan bagus itu selalu bisa meyakinkan, ya, meyakinkan peserta atau audiens itu di antara tertib acara satu dengan tertib acara kedua itu apa ada kaitannya gitu, ada kaitannya. Jadi tugas protokol itu misalnya ya, kalau seorang speaker itu sudah selesai, maka seorang protokol itu akan segera ya memberikan ucapan terima kasih kepadanya. Nah, kemudian ada istilah kalau memang ada bisa kita entah ada kelemahan sedikit mungkin dari istilah kita betulkan boleh itu namanya paraphrasing. Ya, jadi kita paraphrasing the speech of the speaker or give comments. Nah, kemudian setelah itu langsung perkenalkan ya the next segments of the program. Oke ya. Yang dimaksud dengan segmen itu supaya kalian cepat ngerti ya, katakanlah agenda tertib acara itu. Jadi yang pertama misalnya the first agenda, ini yang the second agenda itu namanya segmen itu. Kita lanjutkan yang dari action ini yang keempat, yang ketiga, introduce the speakers atau the performers. Jadi kita harus memperkenalkan speaker itu. Nah, jadi seorang protokol itu adalah apa memegang kunci tanggung jawab memperkenalkan berbagai
speakers yang datang di acara itu. Nah, kenapa saya katakan di berbagai speakers? Karena ada speaker tuh dari luar negeri, dari kantor gubernur, dari FKIP. Nah, kita yang tanggung jawab kita itu memperkenalkan mereka itu dan kasih tahu itu mereka dari mana gitu. Nah, uh, jangan lupa saya selipkan di sini ya. Begitu selesai speakers itu, applause itu penting ya. Nah, apa memberi tepuk tangan itu tambah tandanya kita menikmati apa yang dia presentasikan. Terakhir closing. Nah, dalam closing ini yang pertama itu ya berterima kasih kepada semua yang hadir, kepada speaker, kepada apa pelaksana. Kita tanggung jawab apa itu protokol itu, master of ceremony itu. Nah, alangkah bagusnya uh, apa namanya kalau perilaku kita dalam memberikan terima kasih kepada semuanya tadi dalam rangka memberikan katakanlah kesimpulan dari semua apa yang sudah disampaikan tadi itu diselipkan di situ. Diselipkan di situ. Makanya dalam waktu speakers itu ngomong menyajikan katakanlah makalah itu si orang protokol itu ya dengar baik-baik, catat. Sehingga nanti ada perlunya gitu nanti. uh, apa lagi ya yang perlu di closing ini mungkin ini uh, uh, ya mungkin itu aja lah dulu, kita sambung lagi nanti. So I think that's all the materials about how to be a good ceremony, and hopefully inshallah you have details from this topic. Amin. I think that's all. Thank you very much for your attention, for your presentation here, for your presence here. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.